Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana ighfir lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa iftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil ilm bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzu bika an udilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Amma ba'd. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersua kembali. Kita melanjutkan rangkaian kajian kita bab akidah yang sebenarnya ya masih di awal-awal. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa kewajiban pertama bagi mukallaf adalah nazar, tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mukallaf sudah kita bahas. Lalu apa itu nazar sudah kita singgung sedikit. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan membahas sedikit lebih dalam lagi tentang apa itu nazar, ya, atau melihat dengan menganalisa. Kalau orang melihatnya dengan mata, tapi kalau nazar melihatnya dengan akal, itu perbedaannya. Ya kalau di bahasa Indonesia mungkin dua-duanya sama-sama melihat, tidak punya kosakata yang lain. Saya kutipkan dulu teks atau matan dari himpunan putusan Tarjim Muhammadiyah. Amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salafi ajma'u ala i'tiqadi bi annal alama kullahu hadithun khalaqallahu minal adami wa huwa ayyul alam. Fa innal firqatan najiyah, bahwasanya kelompok atau firqah yang selamat itu ya, minas salafi, di antara kalangan salaf, ajma'u, mereka bersepakat alal i'tiqadi, atas satu keyakinan, bi annal alama kullahu hadithun, bahwasanya alam semesta itu semuanya hadithun. Apa makna hadithun? Baik. Lawannya hadis qadim. Dia awal yang tidak punya pendahuluan, yang tidak punya awalan. Lawan dari hadis. Jadi dalam term ilmu akidah, kalau bukan alam ya berarti Tuhan. Kalau bukan Tuhan ya berarti alam. Khalaqallahu minal adami, alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala minal adami, dari ketiadaan. Wa huwa ayil alamu qabilun lil fana, dan alam semesta itu ya, pasti ya, bersifat fana, punah, tidak ada yang abadi. Wa ala
fil qauli limakrifatillahi wajibun syar'an. Saya ulang-ulang terus ini karena ini yang akan menjadi dari tiap katanya itu yang akan kita bedah nanti. Wa'ala an-nadhar, dan bahwasanya nadhar itu, kita artikan dulu nadhar itu sebagai nadhar, yaitu memperdalam. Nadhar itu memperdalam pengetahuan tentang alam. An-nadhar fil qauli, memperdalam pengetahuan lil qauli tentang alam, fil qauli limakrifatillahi, untuk mengetahui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wajibun syar'an, wajib menurut syariat. Ya, kalau dalam bahasa sederhananya, berpikir tentang alam semesta ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mewajibkan bukan akal itu sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kita singgung di pertemuan kemarin. Wa nahnu nashra'u fi bayani usulil aqaidis shahihah. Dan yang demikian itu bagi kita, maka kita nashra'u akan memulai fi bayani usulil aqaid, dalam penjelasan dasar-dasar akidah, dasar-dasar pokok kepercayaan as-shahihah. Kita malam ini akan membahas tentang nadhar. Pengantarnya sudah kita ulas di pertemuan yang lalu. Nadhar itu secara bahasa melihat, menunggu, bertemu, berpikir, dan merenung. Banyak artinya. Konon bahasa Arab itu punya 3.000 kata, 3 juta kosakata. Kalau bahasa kita berapa? Ada yang tahu di KBBI itu ada berapa kosakata? Mungkin ribuan. Nah, menariknya saya cerita ringan. Dulu sebelum Islam itu datang, masyarakat Mekah itu kan terkenal bumi, tidak bisa baca tulis. Tapi mereka pandai sekali menghafal, punya 3.000 kosakata. 3 juta kosakata. Pernah ada lomba itu di pasar Ukas. Jadi semua ahli syair itu berkumpul di sana. Lalu mereka mulai bersyair. Aturan mainnya, gameplaynya, kata atau istilah atau kosakata yang sudah diucapkan oleh penyair sebelumnya tidak boleh terulang. Bahkan tidak hanya itu, kata yang keluar dari satu orang penyair tidak boleh diulang lagi di syair bait-bait syair berikutnya. Meskipun mereka tidak bisa baca tulis, tapi masyarakat Mekah punya keunggulan yang demikian. 3 juta kosakata, dan itu dilambangkan. Nah, nadhar lebih identik dengan makna berpikir atau merenung atas sesuatu. Apa yang dinadhar? Kalau di sini disebut al-qaul. Al-qaul itu kalau ada istilah al-qaul itu berarti ciptaan. Apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala itu menjadi objek berpikir kita, yang bisa mengatakan kita nanti kenal dengan siapa yang menciptakan sesuatu itu.
Jika seorang melihat, nah ini ilustrasinya begini, yang disebut berpikir itu ilustrasinya begini. Jika seorang melihat benda, lalu benda itu muncul dalam gambaran otaknya tanpa melihat lagi, misalnya di depan saya ada layar, ada buku misalnya. Ketika saya memejamkan mata saya, lalu di dalam otak saya terbayang benda ini, dua benda ini, tanpa melihat lagi, itulah yang sudah disebut dengan berpikir, atau dalam bahasa lainnya tasawur. Membayangkan sesuatu yang terlepas dari hukum dari sesuatu itu. Jadi sebenarnya definisi berpikir itu ada tasawur, ada tasdik. Ada yang memahami tentang sesuatu yang tunggal, ya buku saja, layar saja. Ada yang berpikir tentang sesuatu yang disertai dengan penisbatan. Misalnya buku ini tebal, berarti kan saya menisbatkan tebal kepada buku. Layar ini lebar, misalnya, maka saya menisbatkan lebar kepada layar. Itu dua hal yang berbeda tentang layar itu sendiri dan lalu menisbatkan kepada lebar. Kalau yang kedua disebut tasdik, menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan atas diku itu farku anit tasawur, dia itu cabang, tasdik itu cabang dari tasawur. Kita bisa mengatakan layar ini lebar setelah paham apa itu layar, apa itu lebar. Kita mengatakan bahwa karpet ini merah setelah kita tahu bahwa karpet itu apa dan merah itu apa. Kalau dua-duanya belum kita ketahui, tidak mungkin akal bisa menisbatkan apa itu karpet, apa itu merah. Sehingga tasawur itu adalah, tasdik itu adalah cabang. Jadi setelah kita mendefinisikan terhadap sesuatu, tasawur terhadap sesuatu, baru kita menisbatkan. Tasawur, tasdik. Tasawur itu membayangkan dalam pikiran. Oke? Mengimajinasikan. Kalau tasdik menjustifikasi. Kalau tasawur mengimajinasikan. Apakah harus melalui mata? Tidak. Misalnya kita mendengar detik jam, suara detik jam ya. Ketika kita menjauh dari suara detik jam itu, tapi di telinga kita seakan-akan masih terasa itu tempo dari detik jam itu. Ya itu juga termasuk tasawur. Lalu mulai ada reaksi terhadap benda tersebut, berarti ia sudah mulai proses nakal atau berpikir. Lalu proses berpikir itu apa gunanya? Gunanya untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul. Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwa nador merupakan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan dan mendapatkan zon. Zon itu prasangka yang dekat dengan pengetahuan itu sendiri. Jadi ada yang disebut dengan jahlun. Jahlun ini tidak mengetahui. Sebenarnya bukan aib ini Pak. Jahlun. Kenapa? Orang tidak tahu terhadap ini apa, maka dia akan bertanya, ini apa? Nah, ketika dia pengetahuannya akan sesuatu itu mencapai 25%,
kira-kira 25% atau seperempatnya, maka itu disebut dengan wahmun. Bahasa kitanya wahmun itu ilusi. Misalnya pernah tahu fata morgana, seakan-akan kita melihat ada air di sana. Real itu air, tapi setelah didekati ternyata tidak. Itu efek dari suhu yang sangat panas dan berbeda dengan suhu sekitar, sehingga seakan-akan seperti ada sumber air di situ. Ilusi. Atau bisa dipakai juga para tukang-tukang sulap, magician, ilusi. Nanti ada aliran ilusionis kan gitu ya kalau di sulap itu. Kalau naik tadi pengetahuan itu, jadi kira-kira 50%-nya dari proses berpikir ini, maka ia disebut dengan syakul, ragu antara benar atau tidak. Kalau waham tadi kira-kira banyak benarnya atau banyak salahnya? Banyak salahnya, karena 25% dia mengetahui, 75% dia tidak mengetahui. Ya kalau boleh dibilang waham ini sok tahu lah gitu. Tapi begitu pengetahuannya bertambah karena proses mencari misalnya, lalu bertambah sekitar 25% lagi, ini gampangnya ya, maka disebut syak, ragu. Semakin penasaran dia akan semakin mencari. Kalau pengetahuannya bertambah lagi kira-kira menjadi 75%, maka dia disebut zon. Kalau ada istilah su'udzon, berarti 75% dia menganggap itu sebuah keburukan. Itu udah 75% gitu. Kalau husnuzon, berarti 75%-nya dia menganggap itu sebuah kebaikan. Menyisakan yang 25% apa? Ya berarti sebaliknya. Nah di sini yang dimaksud proses berpikir itu adalah menghasilkan pengetahuan sampai pada kalau penuh apa? Kalau penuh itu yakin sudah. Makanya kalau di Quran itu ada perbedaannya antara mukmin dengan yakin. Khusus untuk redaksi yakin ini biasanya dinisbahkan kepada akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, bukan yu'minun. Tetapi kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, kan gitu. Gaib, beriman. Kenapa kok? Nah ini nanti begitu kajiannya bisa panjang kalau membahas tentang yakin dan iman ini. Oke, kita lanjut. Menghasilkan prasangka. Kalau sampai penuh 100% berarti dia betul-betul yakin. Kalau kurang dari 100, katakanlah 90 atau 95%, itu namanya ghalibatul dzon. Sudah di atas yakin, di atas dzon tadi. Salah satu makna kenapa kalau akhirat itu yuqin, tidak yuqin, karena akhirat itu dekat. Akhirat itu dekat. Definisi hari akhir atau akhirat itu adalah hari di mana berakhirnya kehidupan di dunia. Berarti kalau begitu kematian itu adalah akhirat. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, makanya sangat dekat. Dan itu pakai redaksi yuqinun. Luar biasanya bahasa Quran. Kalau yang gaib, orang tidak akan, orang ateis tidak akan punya keimanan kepada yang gaib. Tetapi orang ateis sangat yakin, melebihi yakinnya dia kepada yang gaib atas kematiannya. Saya kira ada orang ateis itu yang saya tadi terus. Persoalannya yang membedakan adalah orang ateis
bagi kita yang di sana masih ada alam barzakh. Gitu. Nah, nadzor, kita lanjut lagi bicara nadzor. Nadzor bisa terkait dengan persoalan yang lebih luas. Misalnya untuk memecahkan persoalan matematis, melihat gejala sosial masyarakat untuk dianalisis, mengamati kejadian alam semesta dan lain sebagainya. Yang dengan ini menjadi sebab musabab lahirnya ilmu pengetahuan. Bahkan sampai hari ini, sains, teknologi tidak lepas dari proses ini, proses berpikir. Karena nadzor sangat luas, maka proses nadzor juga luas. Nadzor umumnya melihat sesuatu secara spesifik sehingga lebih fokus. Dengan demikian apa yang dihasilkan juga lebih sesuai dengan harapan. Dan nadzor itu membutuhkan sarana yang benar. Jadi membahas nadzor ini tidak hanya membahas pengertian nadzor itu apa, juga membahas apa sarana kita dalam berpikir. Sarana nadzor itu umumnya disebut, ini agak istilahnya kayaknya ini, metodologi berpikir. Ini anak-anak mahasiswa, kalangan-kalangan akademisi sangat akrab sekali dengan istilah-istilah. Jadi bapak-bapak sekalian, keimanan kita itu juga menuntut metodologi berpikir yang benar. Itu kalau kita mau bahas persoalan akidah. Tidak ada kata taklid dalam akidah itu. Kalau urusan fikih boleh kita taklid, boleh kita ikut guru kita. Tapi kalau persoalan akidah itu membutuhkan nalar kritis itu. Yang dulu waktu kita masih kecil dan bertanya kepada orang tua kita, rata-rata kita dimarahi ketika bertanya tentang ini. Kita tak usah tanya-tanya. Sebenarnya ya mohon maaf, belum mampu menjawab. Lalu karena supaya gak tanya-tanya terus akhirnya dimarahi. Sebenarnya pertanyaannya kayak begini-begini jangan dimarahi. Terutama pertanyaan anak-anak Gen Z itu, kalau dalam istilah itu di luar nurul. Ya. Nah ini kalau membahas tentang persoalan akidah ini sangat bebas sekali, boleh bertanya ya, tentang hal itu. Oke, kita lanjut. Para ulama yang menekuni bidang akidah itu membagi nadzor itu menjadi dua. Yang pertama, nadzor terhadap sesuatu objek dan permasalahan dengan cara pandang yang benar. Nadzor dengan cara pandang yang benar. Jika ini dilakukan, maka hasilnya akan benar. Lalu yang kedua, nadzor terhadap objek persoalan dengan sarana atau cara yang salah, dengan metodologi berpikir yang salah. Kira-kira hasilnya benar atau salah? Salah. Pasti salah. Caranya salah. Ibarat begini, seseorang ingin minum teh, namun yang diseduh kopi. Tentunya selamanya tidak akan menghasilkan teh. Ingin minum teh, tapi yang diseduh kopi. Metodologinya kurang tepat. Baik, syarat utama dalam melakukan nadzor adalah akal. Oleh karena itu, kenapa di pertemuan yang lalu kita membahas nadzor itu hukumnya wajib menurut syariat bagi mukallaf. Syaratnya kan itu. Pertama akil, kedua balik, yang ketiga telah sampai dakwah kepada dia.
bertanya-bertanya. Karena akalnya ini belum aktif, belum sempurna, maka kita menjawabnya pun harus disesuaikan dengan kadar yang dimiliki. Tapi begitu dia akalnya sudah mulai aktif, sudah mulai beranjak dewasa, hukum Islam sudah berlaku pada dia, maka kita mulai sedikit demi sedikit mengenalkan bagaimana metodologi atau cara berpikir yang benar. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, sumber hukum dalam pembahasan ilmu akidah itu ada 3: Quran, Sunnah, akal. Kalau Masadirul Ahkam dalam ilmu usul fikih ada 4 yang disepakati. Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini berbeda teror ini. Satu membahas ilmu usul fikih, satu membahas ilmu akidah. Jadi akal itu menjadi sumber pembahasan. Kenapa? Karena orang itu untuk bisa sholat dan sholatnya diterima, untuk bisa puasa dan puasanya diterima, semua syarat-syarat amal ibadah yang betul itu pasti ada satu: Islam. Jadi kan bukan buku-buku itu. Syarat-syarat wudhu, syarat-syarat sholat, syarat-syarat puasa, Islam. Artinya orang dikatakan Islam ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang kita persaksikan itu melalui proses apa itu yang sudah mulai masuk akidah. Kita habis menyaksikan apa kok tahu-tahu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Sementara akal kita tidak pernah berpikir tentang apapun itu. Gitu. Ini akidah ya. Gitu. Makanya nanti antara iman dan Islam itu dibedakan. Gitu. Dan untuk perkara-perkara yang akidah ini kita mempelajarinya, tujuannya untuk memperbaiki aspek yang dalam, aspek batin ya, batiniah kita, diislahi bawatin, ya, akal kita, hati kita, itu memperbaiki salah satu tujuan dari belajar ilmu akidah, bukan untuk menghakimi keimanan orang lain. Untuk perlakuan orang lain, saya sudah singgung kemarin, apa standar kita? Ya, pokoknya dia sudah bersahadat, ya kita perlakukan dia sebagai saudara muslim. Ya jangan ditumpahkan darahnya, jangan diambil hartanya, jangan diganggu keamanannya. Jadi ada batasan-batasan yang jelas. Nah, kita lanjut. Oleh karena itu, nazar hanya dapat dilakukan oleh manusia. Nazar hanya bisa dilakukan oleh manusia. Karena apa? Yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia adalah akalnya. Kenapa Al-Quran ini turun ke manusia? Hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk jamadat ini kayak batu, tanah, gunung. Kok nggak diwarisi Al-Quran? Kok tidak diberikan wahyu? Maksudnya tidak diberikan Al-Quran ini? Ya karena mereka sudah tidak punya pilihan dalam hidup ini. Bahkan alam semesta ini kan sudah ditundukkan untuk kita semua. Meskipun mereka adalah saudara tua kita. Kenapa kok disebut saudara tua kita? Karena mereka lebih dulu diciptakan ketimbang.
Jadi hari ini kalau ada yang merusak alam, ya, yang isu ekologis sangat marak ya hari ini. Ya cukup kalau dari pendekatan ilmu akidah, ya kita tidak memperlakukannya sebagai saudara kita yang lebih dulu diciptakan dari kita. Dianggap semuanya itu berhak kita ambil secara sembarangan. Jin bagaimana jin? Jin diberikan akal. Malaikat bagaimana malaikat? Malaikat juga diberikan akal. Tapi yang akalnya sempurna adalah manusia. Sempurnanya akal manusia karena memang manusia itu diciptakan dalam wujud bentuk yang sesempurna mungkin. Yang menjadi khalifah di muka bumi ini kenapa kok tidak malaikat, kenapa kok tidak dari bangsa jin? Karena mereka tidak akan mampu membangun masjid, musola, madrasah, kampus, gedung-gedung bertingkat. Mau bangun pakai apa mereka? Ngecor ya nggak bisa ngecor, gambar desainnya nggak bisa. Yang bisa membangun peradaban dunia dan menjadi khalifah, pengganti Allah dalam memakmurkan kehidupan dunia ini memang manusia. Karena hanya manusia yang dapat berpikir dan membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang layak dan tidak layak. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan nadhar. Salah satunya di Quran surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berpikir senantiasa, ini pakai fi'il mudhari, senantiasa dan terus-menerus mengingat, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna, pakai fi'il mudhari kan? Dan senantiasa terus-menerus berpikir. Tidak satu kali berpikir lalu selesai. Fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi berpikir dan berpikir ini termasuk salah satu ibadah. Lalu apa hasil dari berpikir itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua batila, sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api. Nah, proses berpikir dan berpikir itu yang benar akan melahirkan rasa kedekatan yang semakin lama semakin intens kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada konsep dalam agama ini orang semakin berilmu lalu semakin tidak mengenal Tuhannya. Semakin banyak mengetahui tentang sebab akibat alam semesta ini lalu mengatakan Allah itu atau Tuhan itu membusuk. Seperti itu kan buat jam yang ketika jam itu sudah selesai tinggal ditunggu ini ya sampai habis energinya. Tidak demikian konsep berpikir dan berpikir di dalam agama. Ini jelas berbeda 180 derajat dengan apa yang dikonsepkan dalam ilmu pengetahuan barat. Al-Imran ayat 191. Di surat yang lain Fusilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka, sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda. Ayat itu artinya kalau
dalam kosakata itu bisa juga diartikan bendera atau tanda. Ayat-ayat kami fil afaqi, ya, di segala ufuk, di segala penjuru, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi alam semesta ini juga ayat, kita pun juga ayat. Makanya ada 3 pembagian ayat itu. Ayat qauliyah Al-Quran, ayat kauniyah yang ada di seluruh penjuru alam semesta ini. Yang terakhir ayat insaniyah yang ada pada diri kita sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah al-haq, benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kalau di sini disebut ala kulli syai', apapun itu, termasuk syahadat kita, disaksikan oleh siapa? Ya. Rasulullah menyaksikan juga enggak? Syahadat yang kita ucapkan dengan lisan itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Apa boleh? Itu sebagai deklarasi bahwa saya adalah muslim seperti juga Anda. Kalau bagi kita sendiri, syahadat itu dimulai dari lisan atau dari dalam qalbu kita? Dalam qalbu kita, yang itu datangnya keimanan itu bersumber dari hasil hadar kita. Nah, terhadap apa? Terhadap 3 ayat tadi itu, 3 model, 3 konsep, 3 bentuk ayat tadi itu. Ayat kauniyah, dan ayat-ayat insani. Kalau untuk kita sendiri, untuk apa kita mendeklar dengan lisan? Kita sudah yakin itu tujuannya untuk baik. Kita bahas ayat lagi, ayat 2 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Tarawnaha, sebagaimana engkau lihat. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah itu beristiwa di arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dia menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Hingga waktu yang ditentukan. Kapan itu ya kita sama-sama tidak tahu. Penelitian terakhir, bulan itu setiap tahun menjauh dari bumi sejarak 3 cm sekian. 3 cm sekian. Dan itu konsisten. Itu penelitian terbaru. Yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Jadi lahirnya ilmu pengetahuan modern menjawab bahwa alam semesta ini sesungguhnya dia tidak bergerak secara otomatis. Siapa yang membuat bulan ini menjauh secara konsisten setiap tahunnya 3 cm? Kalau bukan ada yang mengatur.
yudabbirul amr. Dia Allah mengatur urusan makhluknya. Yufassilul ayati, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian yakin, tuqinun, yakin pakai redaksi yakin, biliqa'i rabbikum, atas pertemuan dengan Tuhan kalian. Terakhir di Quran surah Luqman ayat 10, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha," sama "wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah." Wa alqa fiha al-ardi. Dan dia meletakkan, wa alqa fil ardi rawasiya, meletakkan di bumi itu gunung-gunung, antamida bikum, agar kalian supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Wa basa fiha min kulli dabbah, dan mengembangbiakkan padanya, pada bumi itu, segala jenis binatang melata, reptil-reptil. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami menurunkan dari langit itu air. Fa ambatna fiha, dan kami menumbuhkan di dalam bumi itu min kulli zawjin karim, segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Itu semua objek-objek kita dalam berpikir. Baik, mungkin 2 atau 3 menit lagi ini akan ada 1 menit lagi mungkin dicukupkan. Habis azan mungkin tanya jawab. Oh boleh. Kita bisa tanya jawab. Demikian, nanti kita di pertemuan berikutnya masih lanjut di apa itu nanti ada satu, jadi part 1-nya ini, part 2-nya kita akan bahas lagi lebih dalam lagi apa itu nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjut sebentar tadi dari moderator ada pesan bahwa kita akan lanjut tanya jawab sampai koma. Ya lumayan, 8 menit di 1 atau 2 pertanyaan. Alan. Dia kalau saya mukhalaf itu kan akal ya. Iya. Berarti sebenarnya orang Islam itu jangan mengacau akal ya. Itu. Harusnya jangan mengacau akal. Mengecam. Mengecap ya. Oh, mengecam ya. Mengecap. Iya, mengecam. Jangan mengacau akal. Saya itu sering dengar di ceramah-ceramah gitu ya. Di khutbah, di ceramah. Iya. Akal itu sering dikecap. Iya. Di Indonesia loh ya. Iya. Jadi di Indonesia itu emang kan ada tradisi mengecam akal sebenarnya. Iya. Karena mungkin ya jadi seolah akal itu merupakan suatu seperti hantu lah gitu ya. Betul. Jadi seolah-olah itu jahat sekali ya akal itu.
Saya tuh kan ini orang Muhammadiyah sendiri itu kan saya waktu itu di khutbah waktu Idul Adha, Idul Fitri atau Idul Adha ya. Ya. Itu kan udah akal itu udah gini terus dikecam akhirnya yang ini itu. Ya. Nah di kaum terdidik aja akal itu sering dikecam. Apalagi orang awam gitu ya. Coba menurut Ustaz. Iya baik. Ini saya jawab dari Muhammadiyah dulu ya. Iya itu Muhammad. Dari Muhammadiyah dulu. Karena tadi disinggung Muhammadiyah. Muhammadiyah itu fatwa-fatwanya ada yang saat ini terus berkembang. Ada yang memang dari awal berdirinya sudah dibukukan, jadi HBT itu. Yang saya cuplikan pertanyaan setelah saya membaca mukadimah, saya membaca bagian itu, yang itu tertulis di HBT. Panjenengan bisa lihat di HBT di bab ke-5. Itu bahwasanya nazar tadi itu menggunakan akal kita untuk berpikir itu wajibun syar'an, wajib menurut syariat. Nah, karena Muhammadiyah itu kalau saya boleh bagi secara tipologi, ada yang masyarakat awamnya, ada yang pimpinannya, ada yang dokumen resmi. Kalau kita berperilaku sebagai peneliti, Bapak, kira-kira yang mau diteliti dari Muhammadiyah ini yang paling layak apanya kira-kira? Masyarakat awamnya, pimpinan yang berganti setiap 5 tahun periode, atau dokumen resminya? Dokumen. Ya Masyarakatnya bisa ditinjau dari masyarakat, bisa juga ditinjau dari pimpinannya, bisa juga ditinjau dari dokumen resmi. Itu kalau terkait. Terus yang kedua, sangat-sangat menarik dan hampir orang itu ketika memandang sesuatu itu yang bertentangan dengan akal, antara wahyu dengan akal, pasti yang dimenangkan siapa? Wahyu, pasti. Saya cuma mau bercatakan ini, apakah wahyu itu pernah turun kepada makhluk yang tidak punya akal? Tidak pernah. Untuk siapa Quran itu turun sebenarnya? Jadi bagaimana kita memposisikan akal itu di depan wahyu? Itu pertanyaan pentingnya. Akal itu sebagai co-worker atas wahyu. Kalau dalam bahasa co-worker itu mitra. Kenapa? Kita memahami ayat itu kalau udah pakai akal juga tidak bisa. Kenapa alat ini harus dikecam? Apakah kita punya sarana lain selain akal untuk berpikir terhadap ayat-ayat ini? Ayat-ayat apapun, 3 tadi itu, kauliyah misalnya. Kenapa dikecam? Memangnya kita waktu lahir dulu pesan kepada Allah, ya Allah tolong saya jangan kasih akal, ya Allah tolong saya kasih akal. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang perbedaan ajaran kita dengan doktrin ajaran agama sebelah di satu. Panjenengan ingat cerita Galileo Galilei yang dibunuh karena fatwanya bertentangan dengan atau teorinya bertentangan dengan teori itu justru intimidasi yang luar biasa terhadap kemajuan berpikir manusia. Jawaban ketiga, agama itu turun dalam konstitusi syariah tersebut untuk salah satunya adalah hifdzul akal,
menjaga akal. Hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzun asal dan hifdzul din. Nafas itu syariat. Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga agama sendiri. Itu tujuan syariat ini. Jadi mana mungkin agama itu terus lalu menyampaikan akal. Ini justru menurut saya bahaya ya. Kita dibuat cumut ya. Jadi ingat zaman Belanda dulu, ngaji dilarang. Jangankan ditafsirkan, diterjemahkan saja tidak boleh. Jangan penjajah dulu apa? Nanti pintar ini kalau ayat-ayat ini di ayat Al-Quran ini diterjemahkan, orang jadi sadar kalau sebenarnya sedang dijajah. Maka dibuatlah segala macam cara agar kita tetap dalam hubungan kejahilian. Nabi ketika pertama kali turun ayat yang diajak itu untuk apa? Iqra. Syarah himpunan putusan Tajik Muhammadiyah bab iman bagian kedua. Ini membaca atau membunyikan? Membaca atau membunyikan yang saya lakukan barusan? Apa bedanya membaca dengan melafadzkan? Kalau melafadzkan, anak kelas 1 SD ini, apa sebenarnya tujuan dari Iqra ini? Berpikir. Ayat pertama kali turun yang itu dikencang. Saya sungguh ya mohon maaf Pak. Jadi itu satu kemunduran menurut saya ketika ya seperti tadi itu anak kita bertanya kepada kita tentang sesuatu lalu kita tidak mampu menjawab, maka kita marah dia. Tidak sih, tanya lagi sudah boleh. Lalu dibawalah dalil-dalil agama untuk membenarkan. Seakan-akan kita membela agama padahal membela muslim. Zaman-zaman kejayaan Islam abad ke-7 itu ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan yang itu lahir dari proses berpikir. Majunya peradaban itu pasti ditandai dengan perkembangan dan tuntutan berpikir yang tinggi. Kalau kita hari ini itu kan akal kita, makanya perlu satu metodologi dalam berpikir dalam nambah ini. Gimana sih definisi berpikir yang benar itu? Bagaimana metode cara berpikir yang benar itu? Apa alatnya untuk memverifikasi kita berpikir sudah benar atau tidak? Karena apa? Seringkali kita berpikir itu memang terganggu oleh faktor-faktor eksternal di luar kita. Sedang marah, sedang benci kepada orang, lalu orang itu ada di samping kita, itu jelas sangat mempengaruhi terhadap cara kita berpikir. Mungkin begitu Bapak. Ya, nanti klasik minggu depan aja. Biar penasaran, Ya. Jadi mencoba itu lagi ya. Ya. Barangkali begitu nih. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur dan akal sehat sehingga bisa bersilaturahmi kembali. Keluarga yang sakit mungkin di rumah supaya segera disembuhkan, supaya segera diangkat penyakitnya. Bapak-bapak punya masalah berat, mudah-mudahan juga segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kepada Majelis Subhanahu Wa Taala.